Film Korea ini menceritakan tentang seorang putra dari pria buta yang menyelidiki kematian ibunya yang meninggal 40 tahun lalu. Jadi tanpa berlama-lama, kita langsung gas aja ke filmnya. Kisah diawali dengan seorang pembuat stempel legendaris bernama Yonggyu yang sedang diwawancarai untuk film dokumenter. Saat ditanyai mengenai apa itu keindahan, Yonggyu mengaku tidak tahu soal arti keindahan karena dirinya buta. Produser film yang bernama Kim lalu menanyakan soal bekas luka di tangan Yonggyu, membuat Yonggyu langsung menyembunyikan tangannya dan mengaku bekas luka itu ia dapat saat masih muda. Kim lalu mengganti topik dengan menanyakan soal putranya Yonggyu, karena yang Kim dengar, Yonggyu akan mewariskan toko pembuatan stempelnya kepada si putra. Kim mengaku kagum dengan Yonggyu karena dengan keterbatasannya, Yonggyu bisa merawat putranya seorang diri. Tapi Yonggyu mengaku tidak sulit membesarkan putranya karena tanpa ia rawat pun, si putra juga pasti akan tumbuh dengan sendirinya. Kim lalu minta Yonggyu menjelaskan perjuangan masa hidupnya lebih detail, tapi Yonggyu ingin istirahat sejenak. Kim jadi ngobrol dengan putranya Yonggyu yang bernama Donghwan dan ia tidak bisa menghentikan rasa kagumnya terhadap Yonggyu. Yonggyu sudah mendapat banyak penghargaan dan namanya juga telah terpampang jelas di koran bahwa Yonggyu adalah salah satu contoh keajaiban yang nyata. Kim lalu menanyakan foto pria yang wajahnya sangat mirip dengan Donghwan dan Donghwan bilang pria itu adalah Yonggyu saat masih muda. Foto tersebut diambil saat pertama kali Yonggyu membuka kios pembuatan stempel dan Donghwan sudah memberitahu Yonggyu bahwa wajah Yonggyu saat muda sangat mirip dengannya. Tapi Yonggyu tidak percaya dan alasannya mungkin karena Yonggyu tidak bisa melihat. Yonggyu lalu kembali hingga wawancara film dokumenter pun dilanjutkan. Malamnya, Donghwan menyuguhkan teh untuk Yonggyu dan menanyakan tentang wawancara tadi. Yonggyu mengaku agak kesal dengan Kim karena selain menyebalkan, Kim juga terlalu ingin tahu banyak hal. Donghwan jadi minta Yonggyu untuk lebih sabar karena Donghwan yakin wawancara film dokumenter itu akan membuat toko pembuatan stempel mereka terkenal. Tak lama, Donghwan menerima panggilan yang ternyata dari polisi. Polisi ingin memberitahu soal wanita bernama Jung, tapi Donghwan tidak tahu siapa Jung. Polisi pun memberitahu Jung adalah ibunya Donghwan, hingga Donghwan yang mendengar itu kebingungan. Setelah itu Donghwan akhirnya mendatangi kamar jenazah karena polisi ternyata telah menemukan jasad ibunya Donghwan yang bernama Jung, namun jasadnya hanya tinggal kerangka. Donghwan yang melihat sempat ragu, tapi polisi yakin karena selain menemukan kerangkanya, polisi juga menemukan kartu identitas Jung. Kerangka Jung ditemukan di gunung pada saat pekerja konstruksi sedang menggali, dan dokter yang melihat kondisi jasadnya memperkirakan Jung meninggal dari 40 tahun yang lalu. Polisi kesulitan mencari tahu penyebab kematiannya, tapi polisi menduga Jung sepertinya korban pembunuhan karena Jung dikubur di gunung secara tidak layak. Tapi polisi tidak bisa menyelidiki kasusnya Jung karena masa kasusnya telah kadaluarsa. Donghwan yang masih bingung jadi menatap kartu identitas Jung yang rusak, sampai singkatnya Donghwan pun langsung mengadakan pemakaman Jung tanpa foto. Belum ada tamu yang datang dan Donghwan kemudian mulai menanyakan soal Jung ke Yonggyu. Dulu Yonggyu bilang ke Donghwan bahwa Jung kabur meninggalkan mereka, dan Yonggyu membenarkan bahwa dulu saat Yonggyu pulang kerja, Jung sudah tidak ada di rumah. Donghwan ingin tahu apa ada orang yang punya masalah dengan Jung, tapi Yonggyu memberitahu jangankan musuh, keluarga saja Jung tidak punya. Yonggyu meyakinkan bahwa Jung orang baik, dan Yonggyu ingin tahu kenapa Donghwan bertanya. Donghwan mengaku hanya bingung karena setelah meninggalkan mereka tiba-tiba mendapat kabar soal Jung yang ternyata sudah meninggal dari 40 tahun yang lalu. Kim lalu datang bersama rekannya dan Donghwan jadi minta maaf karena situasi sekarang membuat mereka jadi harus menunda proses wawancara film dokumenter. Tapi Kim tetap ingin wawancara film dilanjutkan karena dengan melanjutkan di situasi sekarang justru filmnya akan tambah dramatis. Tak lama, Donghwan kedatangan tamu yang ternyata saudarinya Jung atau bisa disebut bibinya Donghwan. Donghwan agak bingung karena ia baru tahu bahwa Jung masih memiliki keluarga. Keluarga Jung pun menjelaskan bahwa alasannya datang karena ingin membahas soal warisan peninggalan ayah dan ibu. Keluarga Jung tidak ingin membagikan warisannya kepada Jung
karena dari kecil Jung sudah kabur dari rumah. Donghwan jadi menegaskan bahwa ia tidak butuh warisan dan ia juga tidak habis pikir dengan keluarganya Jung karena bisa-bisanya di situasi seperti sekarang malah membahas soal warisan. Keluarganya Jung jadi minta maaf, tapi mereka baru akan pergi setelah Donghwan menyetujui warisan hanya akan jatuh ke tangan mereka. Donghwan yang setuju jadi akan mengirimkan surat pernyataan resmi lewat pos, tapi Donghwan minta foto Jung lebih dulu karena tidak enak rasanya melaksanakan pemakaman tanpa foto. Tapi keluarga Jung mengaku tidak punya foto Jung karena dari kecil Jung tidak suka difoto sebab ia memiliki wajah buruk rupa. Donghwan yang mendengar itu jelas tidak menyangka, dan Kim yang diam-diam menguping jadi berniat menjadikan percakapan Donghwan dan keluarganya Jung itu sebagai wawancara pertama di film dokumenternya. Donghwan lanjut bertanya apa maksud keluarga Jung menyebut Jung buruk rupa, dan keluarga menjelaskan bahwa Jung memiliki wajah yang sangat jelek. Donghwan pun makin tidak menyangka karena tadi keluarga bilang Jung kabur dan sekarang keluarga malah menghina Jung. Donghwan yakin ada alasan yang membuat Jung kabur dari rumah saat kecil dan bisa jadi Jung bukan kabur melainkan diculik. Tapi keluarga membantah dugaan Donghwan karena tidak mungkin ada penculik yang mau menculik gadis jelek seperti Jung. Keluarga menjelaskan bahwa Jung kabur setelah memberitahu soal perselingkuhan yang ayah mereka lakukan kepada si ibu. Si ibu yang sangat marah jadi memukuli Jung hingga Jung akhirnya mencuri semua perhiasan si ibu dan kabur. Donghwan pun tidak terima Jung disalahkan karena menurutnya yang salah adalah ayahnya Jung. Seharusnya si ibu memukul si ayah karena yang selingkuh adalah si ayah, tapi keluarga menjelaskan alasan si ibu tidak marah ke si ayah karena si ibu tidak ingin keharmonisan keluarga mereka rusak. Tapi Jung malah terus mengungkit soal perselingkuhan si ayah ke para tetangga, jadi si ibu yang kesal akhirnya memukuli Jung. Keluarga merasa Jung pantas menerima itu, dan Donghwan yang mendengar itu tidak bisa berkata-kata. Kisah tentang Jung itu juga membuat Kim tersenyum, hingga setelah itu Donghwan yang keluar mendengar Kim minta izin ke atasannya untuk membuat film dokumenter tentang kisahnya Jung. Menurut Kim, kisah ibunya Jung lebih menarik daripada kisah Yongyu, hingga Donghwan yang sadar keluarganya dimanfaatkan hanya bisa menghela nafas. Hari berikutnya, dokter memanggil Donghwan beserta keluarga untuk melihat kerangka Jung untuk yang terakhir kalinya. Kerangka Jung akan segera dikubur, jadi jika ada yang ingin mengucapkan kata-kata terakhir, dokter persilakan. Tapi keluarga yang mual dengan bau kerangka Jung jadi buru-buru keluar, hingga tak sengaja menyenggol kain yang membuat kerangka Jung berantakan. Setelah itu Donghwan dihubungi Kim yang telah mendapat informasi bahwa Jung pernah bekerja di pabrik garmen. Foto Yongyu saat masih muda juga ambil di depan pabrik tersebut. Jadi pertama kali Yongyu bertemu dengan Jung sudah pasti di pabrik itu. Kim juga mengaku sudah menghubungi orang-orang yang dulu pernah bekerja di pabrik itu. Jadi Kim mengajak Donghwan mewawancarai mereka karena mereka mengaku mengenal Jung. Hari berikutnya, Donghwan menemui Kim dan melihat Kim memasang kamera tersembunyi di tasnya. Donghwan sebenarnya tidak nyaman dengan Kim yang bertindak terlalu jauh, tapi Kim mengaku bahwa dirinya produser sekaligus jurnalis. Kim senang mendengar cerita, jadi ia langsung mengajak Donghwan mendatangi pensiunan pabrik garmen untuk melakukan wawancara kedua film dokumenternya. Kim memperkenalkan diri sebagai produser, dan Donghwan yang ditanya mengaku sebagai penulis skenario. Kim pun langsung mulai merekam dan mulai membahas soal Jung yang jasadnya baru ditemukan setelah 40 tahun. Jasadnya Jung ditemukan di gunung dekat pabrik, jadi Kim sekarang ingin tahu cerita Jung di pabrik dulu. Pensiunan pun mulai menjelaskan bahwa kabar terakhir yang mereka tahu, Jung tiba-tiba menghilang dari pabrik. Satu-satunya yang dulu dekat dengan monster kotoran hanyalah pria buta bernama Yongyu, membuat Kim bertanya siapa monster kotoran yang dimaksud. Pensiunan pun memberitahu bahwa monster kotoran adalah julukannya Jung, dan alasan mereka menjuluki Jung dengan sebutan itu karena Jung memiliki wajah yang jelek dan kelakuan yang buruk. Donghwan yang mendengar ibunya dihina hanya bisa berusaha sabar, tapi Kim justru malah penasaran mengapa Jung dijuluki monster kotoran. Pensiunan pun berusaha menahan tawa dan kemudian menjelaskan bahwa dulu saat mereka sedang sibuk-sibuknya bekerja, Jung tiba-tiba sakit perut. Jung izin ke toilet, tapi ternyata toiletnya antri. Jung pun semakin tidak tahan
hingga akhirnya ia buang air di celana. Kejadian itu membuat para karyawan tertawa sekaligus jijik, dan sejak saat itu mereka menjuluki Jung monster kotoran. Sampai sekarang pensiunan masih tertawa jika mengingat itu, karena selain buruk rupa, Jung juga buruk kelakuannya. Donghwan pun minta fotonya Jung, tapi pensiunan merasa Jung tidak memiliki foto selain foto yang ditempel di lamaran kerja. Kim lalu bertanya apakah ada seseorang yang punya dendam dengan Jung, dan pensiunan yakin Jung tidak punya musuh karena Jung berhati baik. Tapi salah satu pensiunan baru ingat jika Jung pernah terlibat masalah dengan bos mereka di pabrik. Kim jelas minta penjelasan, tapi ketiga pensiunan tidak berani untuk menjelaskan. Pensiunan malah menyuruh Kim minta penjelasan sendiri ke mantan pekerja pabrik yang bernama Lee. Hingga setelah itu Kim jadi menghubungi rekannya agar mencari informasi soal mantan pekerja bernama Lee dan bos pabrik garmen. Donghwan yang tidak ingin Kim ikut campur lagi dengan urusan keluarganya jadi minta Kim berhenti. Tapi Kim yang tidak merasa direpotkan tetap ingin melanjutkan dan kemudian pergi. Malamnya, Donghwan yang melihat Yeonggi semakin populer di internet justru merasa tidak tenang. Kim yang sudah mendapat informasi soal Lee dan bos pabrik lalu mengirim pesan mengajak Donghwan menemui mereka untuk wawancara ketiga. Esok harinya Kim dan Donghwan akhirnya mendatangi rumah Lee dan mengaku ingin menanyakan soal Jung. Putranya Lee sempat keberatan, tapi Lee akhirnya menjelaskan bahwa Jung adalah seniornya di pabrik. Lee mengaku sering memperlakukan Jung dengan kasar, tapi Jung tetap bersikap baik padanya. Lee menyesal setelah mengetahui kematian Jung, dan Lee menyalahkan diri sendiri karena ialah yang menjadi penyebab Jung mati. Nah, jadi dulu saat Lee menangis, Jung tiba-tiba datang menenangkannya. Lee pun merasa hanya Jung yang peduli padanya, jadi Lee akhirnya cerita bahwa ia telah diperkosa oleh bos pabrik. Selama ini, bos dikenal sebagai orang baik sampai dijuluki malaikat, dan ia memiliki hobi suka memotret. Nah, suatu malam, Jung yang sedang menimang Donghwan kecil, tiba-tiba bertanya ke Yeonggi soal orang jahat yang berpura-pura baik. Jika ada orang seperti itu, Jung bingung harus menganggap orang itu jahat atau baik. Tapi Donghwan tidak mengerti dengan maksud perkataan Jung. Hari berikutnya Jung kembali bekerja, tapi saat mengetahui Lee dipecat karena sudah 2 hari tidak bekerja, Jung tidak terima. Jung pun jadi menemui bos dan langsung menyalahkannya karena boslah yang telah melakukan hal buruk pada Lee hingga membuat Lee tidak mau masuk kerja. Bos yang tidak terima disalahkan, jadi memaki dan langsung mengusir Jung, hingga Jung yang tak bisa melawan jadi pergi. Saat itu, Lee sebenarnya berharap Jung berhenti ikut campur masalahnya, tapi sepulangnya ke rumah, Jung ternyata malah menulis sesuatu di lembaran kertas. Yeonggi sempat penasaran dengan yang Jung lakukan, tapi Jung tidak menjelaskan. Hari berikutnya, bos kembali berkeliling dan ingin memotret seperti biasa, tapi para wanita langsung menghindarinya. Bos pun menemukan lembaran kertas yang bertuliskan tentang dirinya yang cabul, hingga si bos yang tahu itu tulisan Jung jelas sangat kesal. Bos langsung menyuruh asistennya untuk memecat Jung, hingga Jung pun siap dipecat asalkan Lee tetap dipekerjakan. Jung akan mengatakan hal itu ke bos, tapi Lee yang muncul malah langsung menampar Jung dan menghinanya. Lee mengaku saat itu ia sangat marah, sebab dengan Jung menyebarkan tulisan bahwa bos adalah orang cabul, orang-orang justru akan lebih penasaran dengan identitas korbannya si bos. Lee sangat malu jika orang-orang tahu korban si bos adalah dirinya, makanya ia menghentikan Jung dengan cara yang kasar. Tapi Lee kini menyesal, dan jika memang benar Jung mati di tangan bos, orang yang patut disalahkan adalah Lee, karena dulu Lee terus bersembunyi ketika Jung sedang berusaha membantunya. Setelah mendengar cerita itu, Kim pun menangis dan langsung mengajak Donghwan untuk mendatangi rumahnya bos. Kim tidak bisa diam saja setelah tahu perbuatan bejat bos, membuat Donghwan bingung apakah Kim menangis karena peduli atau hanya ingin secepatnya mewawancarai bos agar film dokumenternya selesai. Tapi pada akhirnya Donghwan mau ikut dengan Kim untuk melakukan wawancara keempat, hingga setelah tiba di rumah bos ternyata sudah miskin dan dalam keadaan sakit-sakitan. Di tembok sekelilingnya juga masih banyak foto-foto wanita dewasa, membuat Donghwan sadar sifat mesum si bos belumlah hilang. Setelah memperkenalkan diri, Kim langsung menanyakan soal Jung,
Dan agar bos mau menjawab, Kim jadi memberi selembar uang. Bos pun akhirnya ingat siapa Jung, wanita buruk rupa yang sangat ia benci. Kim minta bos menjelaskan apa yang terjadi di hari-hari terakhir Jung bekerja, dan Kim memastikan bos tidak akan dituntut karena kasusnya Jung telah kadaluarsa. Tapi bos justru bingung setelah mengetahui bajingan yang membunuh Jung ternyata belum ditangkap. Kim jelas bertanya siapa bajingan yang bos maksud, dan bos memberitahu bahwa bajingan yang ia maksud adalah si buta alias Yongyu. Bos menegaskan bahwa Yongyu lah yang membunuh Jung, hingga Kim dan Donghwan yang mendengar itu jelas tidak menyangka. Nah, jadi dulu bos yang sedang minum ternyata pernah mengundang Yongyu dan menyuruh Yongyu untuk menunjukkan kemahiran dalam membuat stempel ke hadapan rekan-rekannya si bos. Rekan-rekan si bos sempat meragukan sebab Yongyu buta, tapi Yongyu langsung membuktikan kemampuannya mengukir stempel berkualitas. Rekan-rekan si bos jadi memuji kehebatan Yongyu, dan si bos langsung mempromosikan bagi rekan-rekan yang mau membuat stempel, silakan langsung menemui Yongyu. Bos lalu memberikan minuman untuk merayakan keajaiban yang dimiliki Yongyu, hingga Yongyu pun langsung meminumnya. Setelah itu Yongyu pulang, tapi ia terhenti sejenak mengingat perkataan si bos sebelumnya. Yongyu sangat berterima kasih ke bos yang sudah banyak membantunya, tapi si bos langsung mengungkit soal istrinya Yongyu yang sudah membuat masalah dengannya. Yongyu yang sangat menghormati bos berjanji akan mencegah Jung agar tidak membuat masalah lagi, dan si bos mengakui sebenarnya mudah baginya untuk menyingkirkan sampah seperti Yongyu dan Jung. Yongyu yang takut jadi meyakinkan akan mengurus istrinya, hingga si bos langsung mengguyur kepala Yongyu dengan minuman. Setelah itu Yongyu kembali ke rumah, tepat saat Jung sedang menuliskan tentang kelakuan si bos yang cabul. Yongyu sempat bertanya hal apa yang sedang Jung kerjakan, tapi Jung tidak menjelaskan. Esok harinya bos pun sangat marah, dan ia langsung menyuruh asistennya agar memecat Jung karena Jung telah menyebarkan lembaran kertas yang berisi kelakuan bejatnya. Bos kemudian menghubungi preman, hingga malamnya Yongyu dan Jung yang berencana pergi langsung dicegat oleh para preman suruhannya bos. Jung pun langsung dihajar, dan Yongyu yang tidak bisa apa-apa akhirnya hanya bisa menangis bersama Donghwan yang masih bayi. Hari berikutnya bos jadi bisa kembali mengkoleksi foto-foto wanita dengan lebih tenang, tapi Jung yang ternyata datang langsung menyerang si bos. Jung ingin tahu apa kesalahannya sampai si bos menyuruh para preman menghajarnya, tapi si bos langsung memanggil bawahannya untuk mengusir Jung. Setelah itu bos akhirnya menghubungi preman lagi dan kembali menyuruh mereka untuk membuat Jung tidak bisa bangun. Para preman yang menurut akhirnya langsung ke rumah Jung, tapi Yongyu rupanya keluar sambil menggendong Jung yang sudah tidak sadarkan diri. Para preman jadi mengikuti Yongyu sampai saat tiba di hutan, Yongyu ternyata langsung membuang Jung. Para preman yang tidak menyangka akhirnya jadi mengecek keadaan Jung tepat setelah Yongyu pergi. Hingga saat tahu Jung sudah tidak bernafas, preman pun sadar bahwa Yongyu telah membunuh Jung. Para preman yang takut disalahkan akhirnya jadi membantu mengubur jasad Jung, hingga Jung akhirnya tidak pernah ditemukan, dan Yongyu jadi tetap aman. Bos merasa Yongyu harusnya berterima kasih kepada mereka karena mereka sudah menghilangkan jejak hingga membuat Yongyu akhirnya tidak pernah tertangkap. Tapi Donghwan yang tidak percaya dengan semua cerita itu malah langsung menyerang bos, dan Kim yang mencoba menghentikan tidak Donghwan pedulikan. Kim kesal dengan cara Donghwan menyelesaikan masalah, tapi Donghwan yang kesal balik langsung mengambil memori kamera tersembunyi di tasnya Kim. Donghwan tahu Kim wawancara bukan untuk membantu menyelesaikan masalah keluarganya, melainkan untuk kepentingan pribadi Kim sendiri. Donghwan yang pergi membawa memori membuat Kim kesal karena rencana membuat film dokumenter harus gagal. Setelah itu, Donghwan kembali ke rumah dan langsung bertanya kenapa Yongyu membunuh Jung. Donghwan sudah mendengar semuanya dari bos pabrik, hingga Yongyu pun tidak bisa menyangkal lagi. Yongyu akhirnya cerita bahwa saat kecil hidupnya sangat sulit. Yongyu sering dipukul hanya karena belajar membuat stempel, dan Yongyu juga sering diejek hanya karena dirinya buta. Yongyu akhirnya rela tidak makan dan tidak belanja hanya untuk fokus menabung, hingga hasil dari tabungan itu membuat Yongyu jadi bisa membuka kios pembuatan stempel pertama di depan pabrik. Di sanalah pertama kalinya Yongyu bertemu bos pabrik,
dan si bos langsung memfoto Yongyu dan memperlakukannya dengan baik. Tapi sayang semuanya tidak berjalan sesuai rencana karena tiap hari tidak ada satupun orang yang mau membuat stempel buatan Yongyu. Mungkin karena Yongyu buta, makanya orang-orang meragukannya. Yongyu tentu sedih hingga suatu hari ada satu wanita yang datang memuji stempel buatan Yongyu. Wanita itu adalah Jung atau ibunya Donghwan. Yongyu pun jadi membuatkan stempel gratis untuk Jung karena Jung adalah pelanggan pertama yang mau datang ke kiosnya. Jung tentu senang hingga semenjak itu Jung jadi sering mampir ke kios bahkan sampai membawakan makanan. Yongyu sangat senang karena baru kali itu ada orang yang mau perhatian padanya. Pedagang lain bahkan iri dengan Yongyu karena Yongyu yang buta bisa mendapat perhatian dari Jung. Pedagang pun akhirnya mulai membohongi Yongyu dengan memberitahu bahwa Jung sangatlah cantik. Pedagang minta Yongyu untuk cepat menikahi Jung sebelum Jung diambil orang, hingga Yongyu akhirnya memberanikan diri untuk menikahi Jung. Para karyawan dan pedagang pun ikut mengadakan perayaan, dan mereka tertawa, tapi sebenarnya tertawa untuk meledek Yongyu. Hanya saja Yongyu tidak sadar, karena yang ia tahu saat itu, dirinya merasa bahagia bisa menikah dengan gadis cantik seperti Jung. Meski hidup pas-pasan, kebahagiaan itu tetap berlanjut sampai Donghwan lahir. Hingga tibalah suatu malam saat temannya Yongyu datang. Jung pun menyuguhkan makanan, hingga temannya Yongyu yang melihat Jung langsung bertanya apakah Jung berhati baik. Yongyu pun mengiyakan karena selain baik hati, kata orang-orang Jung juga sangat cantik. Satu-satunya penyesalan Donghwan adalah tidak bisa melihat wajah Jung, tapi si teman menyarankan Yongyu agar sebaiknya tidak melihat wajah Jung. Yongyu mengira si teman hanya bercanda, tapi si teman langsung jujur bahwa wajah Jung sebenarnya buruk rupa seperti monster. Yongyu selama ini sudah ditipu orang-orang dan tujuan mereka melakukan itu karena memang ingin mengejek Yongyu. Yongyu mengaku menikahi Jung agar ia tidak lagi menjadi bahan ejekan, tapi pada akhirnya kehadiran Jung ternyata malah membuat Yongyu semakin diejek banyak orang. Jika ingin marah, harusnya kan Yongyu marah kepada orang-orang yang sudah menipunya. Tapi Yongyu malah mengaku sangat marah pada Jung karena ia menganggap Jung yang jelek seperti sengaja mendekatinya agar bisa membuat orang-orang semakin mengejek Yongyu. Yongyu menyadari selama bersama Jung dirinya pasti akan selalu mendapat penghinaan, dan puncak penghinaan yang membuatnya kesal adalah ketika Jung membuat masalah dengan bos pabrik. Sebenarnya Yongyu sudah minta Jung untuk berhenti, tapi karena Jung tidak mau berhenti, Yongyu akhirnya berharap semoga ada orang yang mau membunuh Jung. Harapan Yongyu itu pun terkabul karena kebetulan setelah itu bos langsung memerintahkan para preman untuk menghajar Jung. Yongyu menangis sambil berharap Jung mati hari itu, tapi Jung rupanya tidak mati dan malah mendatangi bos di hari berikutnya. Yongyu pun semakin marah, membuat Jung tidak mengerti mengapa Yongyu marah padahal Jung tidak bersalah. Jung akhirnya menjelaskan bahwa dari kecil dirinya sudah sering disalahkan oleh banyak orang. Jung selalu dianggap sebagai biang masalah, hingga akhirnya Jung pun memutuskan hidup sendiri dan tidak memperdulikan orang lain. Jung terus hidup dengan menutup mata dan telinganya, namun saat bertemu Yongyu, Jung akhirnya jadi punya keberanian. Satu-satunya orang yang baik pada Jung dan tidak menganggap Jung jelek hanyalah Yongyu, tapi Yongyu yang tak mau mendengar malah langsung menyekap wajah Jung. Tangisan Donghwan kecil pun semakin keras, dan Jung yang berusaha berontak sempat mencakar tangan Yongyu. Tapi Yongyu tetap membekap wajah Jung dengan sangat kuat, sampai Jung akhirnya berhenti bernafas. Yongyu yang awalnya kesetanan jadi merasa bersalah, tapi sekarang di hadapan Donghwan, Yongyu mengakui kematian Jung bukanlah masalah besar, karena tidak akan ada orang yang mencari Jung. Donghwan yang mendengar pengakuan itu jelas tidak menyangka, dan Yongyu bahkan membenarkan tindakannya. Karena jika Jung dibiarkan hidup sampai sekarang, Donghwan pasti akan menerima penghinaan dari banyak orang karena terlahir dari ibu yang buruk rupa. Yongyu minta Donghwan mengerti tindakannya, tapi Donghwan malah tidak habis pikir karena bagaimana bisa Yongyu membunuh istrinya hanya karena rupanya yang jelek. Yongyu malah minta Donghwan agar sebaiknya berterima kasih karena ia sudah menyelamatkan hidup Donghwan dari penghinaan. Donghwan harusnya bangga dengan Yongyu karena kini Yongyu dianggap sebagai satu-satunya keajaiban yang nyata yang ada di Korea. Tapi di mata Donghwan, Yongyu hanyalah pembunuh.
Donghwan pergi, hingga Yonggyu yang tak terima dianggap pembunuh jadi terus mengungkit pencapaiannya sendiri sebagai orang buta yang punya banyak penghargaan. Singkatnya, di bagian pernyataan terakhir, Donghwan akhirnya menemui Kim dan mengembalikan memori kamera. Kim pun minta Donghwan berpikir lagi, karena jika Kim menjadikan wawancara itu sebagai film dokumenter, citra yang selama ini dibangun oleh ayahnya Donghwan akan langsung hancur dalam sekejap. Tapi Donghwan mengaku sudah menghapus bagian wawancara yang membahas tentang masa lalu Yonggyu, dan ia minta Kim untuk segera membuatkan film dokumenternya sebaik mungkin. Kim jelas tidak menyangka dengan Donghwan, tapi Donghwan mengaku terpaksa menghapus bagian tentang Yonggyu karena ia tidak ingin orang-orang mengecap Yonggyu dengan buruk. Donghwan ingin ayahnya tetap dianggap sebagai satu keajaiban yang nyata, hingga Kim yang mendengar itu jadi bilang bahwa kelakuan Donghwan saat ini sangat mirip dengan ayahnya. Kim jadi mengambil memori kamera dan memberitahu bahwa sebelumnya ia sempat minta fotonya Jung ke bos pabrik. Bos mengaku punya foto Jung karena dulu saat melamar kerja, bos memfoto para calon karyawan termasuk Jung. Foto Jung itu kini Kim berikan kepada Donghwan karena siapa tahu Donghwan masih tertarik dengan ibunya. Kim pergi hingga Donghwan yang melihat foto Jung akhirnya tak bisa menahan sedihnya. Donghwan terisak mengetahui kemalangan yang dialami Jung, sebab hanya karena rupa wajah Jung harus berakhir kehilangan nyawanya. Orang-orang mungkin menyebut Jung jelek, tapi hati dan kepribadian Jung jelas jauh lebih baik daripada siapapun. Justru yang pantas disebut jelek adalah Yonggyu, karena sudah buta matanya, buta pula juga hatinya. Jadi itulah seluruh alur film The Ugly 2025. Terima kasih buat yang sudah menonton. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan dalam video ini. Jangan lupa like dan subscribe untuk membangun channel ini. Terima kasih. See you next video.